Ruya anna syarbatal khamri idza atau ala sirati yatakhattafahumus zabaniyatu ila nahril khabari fa yusqawna bi kulli ka'sin syarabuha minal khamri syarbatan min nahril khabari walau anna tilka syarbata tusabbu minas samai ila ahraqatis samawati min hariha. Auzubillahi. Diriwayatkan bahasanya syarbatul khamr itu kita kata saat kita para peminum khamar. Idza atau ala sirat, kalau dia datangin untuk mau berjembat di sirat, yatakhotopahumuz zabaniyah ila nahril khabar. Itu disambar oleh malaikat zabaniyah, lalu kita akan dilemparkan ke nahrul khabar. Nahrul khabar itu kemarin yang isinya ada peresan-peresan keringat dan kotoran para penghuni neraka. Faisqauna bi kulli kasin sarabuha, maka dituangkanlah tuh dengan setiap kita kata tadi kasin satu kita kata gelas sarabuha yang mereka itu minum minal khamri dari khamar syarbatan min nahril khabar. Itu kita kata satu kita kata minuman, satu kita kata apa gelas tadi dari sungai al khabar, tinatul khabar. Jadi diganti tuh tadi yang seloki di dunia dia minum diganti sama seloki yang isi itu tadi tinatul khabar, yang ya bahasa kita udah kagak karuan itu ya, rasanya dan apa yang baunya lain sebagainya, karena ini minuman siksa. Saking tuh isinya begitu kita kata apa panas. Walau anna tilka syarbatan yalnus tusabbu minas sama, andaikan itu kita kata itu minuman tadi dituangkan dari langit, tuangin dari atas cuma segelas, meskipun cuma segelas, la akhraqatis samawati min ahriyah, ini saya bakal membakar ya kita kata tuh minuman tadi segelas kita kata akan kita kata langit yang ada karena panasnya. Ini dari atas, langit paling atas itu dituangin ke bawah, seluruh lapisan langit bakal kebakar tuh. Karena sangat panas ya. Alhamdulillah ya, kita berlindung pada Allah SWT daripada kita kata ini sisa seperti ini yang tentunya diawali dengan kita melakukan tadi kita kata menyentuh minuman atau kita kata hal-hal yang Allah larang. Nah, ini ada sedikit bagian ini yang bisa perlu kita ketahui. Zikrul asari anis salafi bil khamri, menyebut sebagian asar-asar ya kita kata perkataan para tabi'in, para sahabat ya dari ulama salaf dalam kita kata tentang urusan khamar. Zakar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, telah menyebut ya Abdullah Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah ridho ya, perkataan Ibnu Mas'ud hasan daripada sahabat, idza mata syaribul khamri fadfanuhu, kalau apabila meninggal peminum khamar maka kita kata pendem itu kuburin. Summaslabuhu ala khosabatin, kemudian nih bahasa kasarnya disulek dari bawah, ditusuk ya sampai atas, disalib namanya kayak kayu. Summan busu anhu qabruh, kemudian gali itu kita kata kuburannya. Fa in lam tara wajhahu masrufan anil qiblat, kalau kamu tidak melihat mukanya itu dipalingkan dari kiblat, artinya udah ngadep ngetan, bukan yang ngadep ngulon kan, kalau kita kubur kita ngadepin ngulon yang mukanya ngadep kiblat. Nah kalau udah dikuburin, udah digali, kuburin, dan kalau kamu lihat itu mukanya beralih berpindah dari arah kiblat, wa illa patrukuhu masruban, kalau emang dia kagak berubah, tinggalin tuh, hati kuburin tetap dalam keadaan kita kata tersalib. Saking ini kerasnya urusan orang-orang yang kita kata melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau udah dia dikubur, digali mukanya mas berpaling dari kiblat, udah antepin aja, tinggalin tuh, jangan pakai dibalikin. Kita kan biasanya begini, kalau misalnya lupa tadi tukang gali mukanya belum dihadapin ke kiblat, lepas pulang dah iya, mukanya tadi bukannya ngadep kiblat, iya ditelentangin, gali lagi. Sebelum itu kita kata apa? Atau ada barang berharga yang terjatuh, yang menurut kita itu memang harga enggak ya, harga lima, gali lagi, nggak apa-apa. Ini kalau anda kata peminum khamar itu tadi udah dikuburin mukanya berpaling dari kiblat, jangan pakai dibalikin, udah tinggalin aja itu, kita kata dalam keadaan tersalib dia dalam kuburin lagi itu, andai kata itu tergali. Karena biasanya orang-orang seperti ini itu mukanya udah dibalikin ke arah kiblat, menandakan udah su'ul khotimah. Ya, andai kata kita iseng kayak begitu tuh, ketahuan ada orang tukang mabuk meninggal, orang kita. Ya, tapi kita kalau nggak ada dasar, kalau boleh. Ya tapi kita yakin apa yang terdapat dalam kita kata ini hadis-hadis memang begitu. Dan itu para sahabat, para tabi'in, nah, itu merasakan. Artinya mereka temukan tuh hal seperti itu. Wa anil Fudail bin Iyadin annahu hadara inda tilmizin lahu hadaratul wafat. Faja'ala yulaqinuhu syahadata wa lisanuhu la yantiqu biha. Fakarraraha alaihi. Faqala la aquluha wa ana bari'un minha. Fakharajal Fudailu min indihi wa huwa yabki. Summa ra'ahu ba'da muddatin bimanamihi wa huwa yushabu bihi ilan nar. Faqala lahu ya miskin bima nusiat minkal ma'rifah. Faqala ya ustad kana bi illatun fa'ataitu ba'dul atibai. Faqala li tasrab fi kulli sunnati fi kulli sanatin qadahan minal khamri wa illam tab'al tabqa bika illatuka fa kuntu asrabuha fi kulli sanatin li ajli tadawi fa hadza halu may yasrabuha li tadawi fa kaifa halu may yasrabuha li ghairi dzalik masallu afa wa afiyah min kulli balad. Ini Imam Fudail bin Iyad pernah dia menghadiri, ya menjelang meninggal kita kata salah seorang muridnya, orang gurunya aja Imam Fudail bin Iyad, masa ini santrinya kayak kita, paling kagak, wah lebih dari kita ini, ya segala macam ilmunya segala macam. Jadi ketika Imam Fudail bin Iyad menghadiri tentang menjelang kematian itu kita kata santrinya, faja'ala yulaqinuhu lisyahadah. Mulailah nih Imam Fudail bin Iyad itu talkinkan, tuh tuntun untuk kita kata mengucapkan syahadat la ilaha illallah biasa itu, walisanuhu la yantiqu biha, dan lidahnya tidak bisa mengucapkan dengan kalimat syahadat tersebut. Bingung nih guru, murid lah rajin anu ini kok jadi begini, ditalkinin susah banget, berat banget. Faqarraraha alaihi, sampai Imam Fudail bin Iyad itu ulang-ulangin tuh talkin kepada murid menjelang kematiannya. Faqala, maka berkatalah ia, nih si murid, la aquluha wa ana bari'un minha, tidak akan saya ucapkan dan saya bebas daripada itu kalimat syahadat. Artinya dia kagak mengenal syahadat, enggak mengenalnya, namanya tadi kita kata talkin. Ini si murid ketika ditalkin oleh gurunya, wa kharajal Fudailu min indihi, lalu keluarlah Imam Fudail kita kata dari tadi kita kata apa hadapannya itu dari kita kata di mana itu kita kata orang pada berkumpul menjelang kematiannya. Huwa yabki, Imam Fudail bin Iyad sambil menangis. Nah, tidak ada tuh firasat buruk, firasatnya udah kurang baik ini. Dia ditalkin berat banget, padahal dia tahu nih kita kata ilmunya segala macam. Summa ra'ahu ba'da muddatin bimanami. Kemudian Imam Fudail ini bermimpi, dia lihat kita kata pada tidurnya, wa huwa yushabu bihi lan nar, dia lagi diseret tuh ke neraka. Jadi setelah beberapa hari dia meninggal, ini Imam Fudail bin Iyad mimpiin muridnya, ya Allah itu lagi diseret-seret oleh malaikat Zabaniyah muridnya. Ini namanya guru murid mau kagak mau, lah mesti ada yang diperbuat.
Faqala lahu, Imam Fudail bin Iyad bertanya kepada dia, ya miskin bima nuzi'at min kail ma'rifah. Ya, disebut miskin bukan miskin harta segala macam, ini miskin kita katakan namanya amal. Ini dengan dengan sebab apa nih dicabut dari dirimu iman. Jadi Imam Fudail bin Iyad ini udah dia menyimpulkan begitu, dengan sebab apa nih ada dosa nih yang membuat kamu itu jadi susah nih yang mengucap syahadat dan cabut iman darimu. Faqala, lalu si murid ini menjawab, ya Ustaz, kana bi illatun. Ya guru, saya ini punya penyakit. Kata itu ba'dul atibah, saya datang ke sebagian kita kata tabib. Faqala li, itu tabib ngomong sama saya, tasrabu bi kulli lasanatin qadah min khamri. Ini supaya baik, supaya kagak angot-angot, kagak kambuh-kambuh. Ini setahun sekali mesti minum kita kata 1 cangkir aja nih kita kata kemar. Wa illam taf'al, kalau kau tidak lakukan, tabqobika ilalika, itu terus-terusan penyakit kamu kambuh lagi. Takut-takutin mau dukun, aku dia kayak kita. Padahal kalau kagak wah, dia percaya, mau kagak mau tuh setiap tahun sekali dia minum tuh, cuman seloki doang, ya. Fakuntu asrubuha fi kulli sanah li ajli tadawi. Dan adalah aku tiap tahun aku minum tuh karena tujuan saya berobat supaya ini penyakit enggak kambuh lagi. Fahadza halu mayasruha tadawi. Ini keadaan orang yang minum buat obat. Bahasa kita kan buat obat. Cuman salahnya nih buat obat racun. Bukannya jadi obat. Jadi penyakit nih. Jadi akhirnya apa? Imannya tercabut. Pakai pahalu mayasrubu halidan. Bagaimana orang yang minum bukan karena buat obat, buat hobi, buat kebiasaan dan sebagainya, buat kebanggaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya maafnya dan juga afiat daripada setiap bala. Ini ujian. Kalau ada salah seorang mungkin keluarga kita atau kita kata teman kita, ini udah bala buat kita, mudah-mudahan udah jauhkan kita jangan sampai ada kita kata terkena kayak model begini. Karena itu tadi riwayat ini sahih bahwa itu dengan sebab itulah si murid ini imannya tercabut tuh dengan sebab minum setahun sekali aja buat sekedar kita kata pengobatan. Nah, Allah sudah janji, nggak ada Allah jadikan kita kata kesembuhan dari yang diharamkan. Andai pun memang itu bentuk ada yang dibolehkan, bukan bentuk kita kata minuman begini yang kita kata dibolehkan. Nah, sehingga itu pun kalau udah nggak ada, tidak ada lagi obat yang ditemukan melainkan itu. Artinya nih selain obat. Kalau obat memang meskipun kita kata itu bisa nyembuhin, namun bukannya kita kata kesembuhan yang didapat, tapi penyakit. Nanti banyak nih riwayat tentang ini. Mudah-mudahan sedikit banyak kita ambil iktibar, ambil pelajaran bahwa dengan sebab minum segelas saja dengan tujuan baik tadi untuk berobat, itu dosanya hampir kita kata begitu berat. Ya, apalagi kalau kita gunakan kita konsumsi untuk kita kata tadi kebanggaan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim.